Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 12 Mei tahun 2026. Ya kemarin naik lagi ya. Ya walaupun ada rejection di zona supply ini dan hari ini pun sempat terjadi kenaikan. Target up sudah dapat karena melewati high sebelumnya, tapi lagi-lagi di reject oleh ini zona supply di sini. Nah, gimana dong? Ini bisa jadi setway panjang lagi nih. Geser dikit setway, saya geser dikit setway. Kayaknya seperti itu ya, tapi coba kita buat gambaran lebih besarnya lagi. Ini saya baru ngeh juga sih ini kalau high di sini aku hubungkan dengan high yang di sini kemudian aku perpanjang. Emang udah deket dan itu targetnya. Untuk memecah ini gagal ya mantul gitu. Jadi tekanannya emang semakin turun. Dan kalau ini saya duplikat, tarik ke bawah, pas lagi ini selalu gitu mas ini nih. Ya ini berarti channel line miring. Dan memang sih sebenarnya nih menurutku ini daerah ini nih 4.800 up ini sudah over value. Jadi angka-angka ini udah mepet banget dengan over value-nya. Yang digambarkan di sini adalah zona supply. Nah, ini sementara ada rejection di zona supply ini. Tapi nih, tapinya tenang aja untuk daily 1 hour-nya ya. Daily saya pindah 1 hour. Nah, selama 1 hour-nya ini lebih tinggi daripada 720 sini ya. Sebenarnya koreksi ya sini, sorry. Saya mikirnya 720, tapi bisa kita refine lagi, perbaiki lagi. Di sini tulisannya di 4.716, 15 gitu aja ya biar gampang. Tapi paling inget 20 sih ya, paling gampang inget. Oke lah, whatever. Jadi selama close 1 jam itu masih di atas ini, batas ini ya. Kalau paling ngapalin sih 20, tapi sebenarnya ternyata di sini di 16. Selama close 1 hour-nya di atas ini, siap-siap naik lagi aja. Tapi kalau 1 hour-nya sempat di bawahnya ini, apalagi 4 hour, ya mungkin dia koreksi turun dulu. Karena di sini kan ada imbalance ya. Saya baru lihat juga nih, imbalance di 1 jam. Bisa jadi dia kunjungi. Dan yang pasti di sini adalah zona demand yang cukup kuat, jadi kemungkinannya dia turun sentuh-sentuh ini zona demand yang di sini yang di 4.720 sampai 4.700. Nah, kalau mau amannya ngingatnya pokoknya nggak ada harga close di bawah 700 masih aman gitu. Karena ini adalah zona demand. Kemungkinan dia mantul naik lagi, makin dekat ini. Dia akan celup-celup dulu di zona demand. Kalau jebol 700-nya, oke, hati-hati. Jadi sekali lagi, kalau tidak jebol 700, apalagi close-nya masih di atas 720, maka peluangnya dia akan lanjut naik lagi untuk menguji 4.800 sampai 4.850. Kalau lanjut lagi naik lagi ya deket-deket 5.000 nanti. Tapi untuk pagi ini ya, ini intraday ya, target 60 sudah dapat. Tadi saya pikir 60, ternyata sempat 70. Target awalnya 70 udah lewat. Oke, balik lagi. Nah, kalau mantul atas lagi targetnya adalah 800 untuk intraday. Tapi kalau tembus di bawah 4.700, kemungkinan dia ke ini ya, jadi tembus ini, kemungkinan dia ke sini. Bawa lagi nih, di sini. Di 650 sampai ke 630. Oke. Kalau jebol lagi ada zona demand 605, toleransi ya sebenarnya 600 gitu nggak apa-apa, sampai 580. Ini saya pikir nggak ke situ sih. Saya pikir hanya ke zona demand ini atau nutup imbalance ini. Kesini pun ya bisa sih, bisa aja. Range-nya masih memungkinkan untuk sampai, tapi
Bener-bener perhatikan ini aja, dua kotak ini, zona demand di sini dan imbalance di sini. Toleransinya, nah boleh deh ini dianggap toleransi sampai angka ini, nggak demand penuh, karena demand ini juga tak ambil nih dari jauh gitu. Oke, saya pikir di situ aja naik turunnya. Nah, hari ini ada kalender ekonomi yang cukup banyak. Jam 19.30, hati-hati aja, ada ADP Employment Change, inflation rate, beberapa macam, dan juga Consumer Price Index ada beberapa macam juga. Bisa Anda lihat kan ya di monitor di layar saat ini. Saat editing saya pasang. Nah, efeknya jadi macam-macam karena nilainya juga bervariasi. Jadi mungkin banyak yang interpretasinya belibet saya. Yang benar gimana sih interpretasi? Yang jelas mereka akan menilainya dengan cara berbeda-beda. Ada yang nganggep ini, bahkan nih kocaknya saya lihat di tempat lain itu ADP Employment Change juga nggak muncul, yang muncul cuma CPI. Inflation rate juga nggak dimunculkan sebagai ini, sebagai high impact gitu, bahkan dibintangin hijau satu. Nggak tahu kenapa inflasi dibintangin hijau satu tuh. Ngantuk mungkin yang bikin ya. Oke, jadi agak malam kok, tenang. Oke, teknisnya di situ ya. Market mungkin akan dua arah ke zona-zona yang aku sebutin tadi. Zona demandnya sudah saya sebutkan di bawah sini. Nah, ini masuk ke zona demand saat saya rekaman ini. Zona supply-nya juga sudah saya sebutkan di atas. Jadi tinggal tunggu nih kapan buy kapan sell-nya. Bisa dengan perhatikan candlestick di time frame kecil, misalnya 5 jam, 5 jam, 5 menit. Ya, belum muncul di sini. Nah, 5 menit nih contoh nih. Ada engulfing, candle hijau dimakan candle merah misalnya. Atau pasang aja ininya. Nah, kan muncul. Nih bersilang buy atas, bersilang ke bawah sell. Ini MACD ya. Bisa juga dengan RSI atau yang lainnya. Ya, jadi untuk entry market gunakan time frame kecil, tapi untuk memutuskan mau buy atau sell gunakan time frame yang lebih besar. Karena time frame kecil tuh banyak noise. Tapi kalau untuk keputusan nunggu time frame besar sering ketinggalan. Jadi time frame besar untuk menentukan arah, time frame kecil untuk mengambil keputusan. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan